Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang piramida ekologi dan daur biogeokimia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Imaganuddin Sakira. Nama saya Agustin Firdiansyah. Nama saya Fajar Fadila. Nama saya Muhammad Fajrin Ramadan. Nama saya Kausi Jalal Muzaki. Oke, pertanyaan pertama, susunlah satu buah jaring-jaring makanan perumput yang ada di ekosistem sawah beserta isiannya. Ekosistem sawah. Padi dimakan ulat, ulat dimakan kodok, ulat dimakan ayam, ayam dimakan elang. Padi dimakan belalang, belalang dimakan kodok. Padi dimakan tikus, tikus dimakan ulat sawah. Nomor 2, buatlah piramida ekologi berdasarkan jumlah individu, berdasarkan biomasanya, dan berdasarkan energi yang dihasilkan dari individu yang ada di ekosistem sawah yang kalian amati. Nomor 2, ekosistem sawah berdasarkan jumlah individunya. Yang pertama ada padi 10.000, belalang 250, kodok 100, ular 50, elang 10. Terus ini piramida energi. Yang pertama ada padi, yang kedua belalang, yang ketiga katak, yang keempat elang. Dan ini piramida biomasanya. Padi itu beratnya 100 kg, belalang 500 kg, katak 100 kg, dan elang 10 kg. Nomor 3, manakah yang lebih efektif dalam mencerminkan keadaan yang paling baik? Apakah piramida jumlah atau piramida biomasa atau piramida energi? Jelaskan alasannya. Alasannya kemudahan akurasi dari tiga piramida itu adalah piramida energi karena piramida dapat menggambarkan secara seluruh sifat-sifat fungsional komunitas. Nomor 4, gambarlah daur fosfor dan daun sulfur yang ada di alam pada buku paket IPA atau internet. Sini saya akan menjelaskan daur fosfor dan juga daun sulfur. Yang pertama adalah daur fosfor. Di sini ada batuan. Batuan ini terjadinya erosi pada batu ini yang ada zat sulfurnya bisa disebabkan karena air hujan ataupun pelapukan oleh lumut. Yang kedua, lalu terjadinya asimilasi. Ketika batuan mengalami erosi dan terbawa oleh aliran air, maka air tersebut bisa diserap oleh akar tanaman melalui proses asimilasi. Tanaman akan mengandung fosfor untuk menunjang pertumbuhan dan kehidupannya. Yang ketiga, lalu terjadinya konsumsi oleh tumbuhan dan organisme lainnya, hewan dan manusia. Kemudian tanaman tersebut akan dimakan oleh hewan herbivora, pemakan tumbuhan dan manusia, sehingga fosfor akan berada di dalam tubuh hewan dan manusia untuk menunjang kehidupannya. Lalu terjadi proses dekomposisi. Daun-daun yang jatuh atau tanaman yang mati akan jatuh ke tanah. Selanjutnya akan diuraikan oleh organisme dekomposer seperti jamur dan bakteri. Begitu juga dengan hewan yang mati dan kotoran atau feses yang jatuh ke tanah juga akan diuraikan oleh dekomposer, sehingga dekomposer akan mengandung fosfor. Lalu terjadinya runoff. Dengan begitu tanah akan mengandung fosfor yang kemudian akan diserap lagi oleh akar tanaman dan dimakan oleh hewan. Tapi ada juga sebagian lain yang terbawa oleh aliran air menuju badan air atau perairan lagi. Lalu terjadinya dekomposisi di perairan. Di badan air terdapat organisme yang juga membutuhkan fosfor untuk menunjang kehidupannya. Nah, ketika organisme tersebut mati, maka akan melalui proses dekomposisi. Kemudian air akan diserap oleh tanaman dan ada yang mengendap ke dasar perairan atau sedimentasi. Yang terakhir adalah sedimentasi. Dari proses kedua, erosi, sebenarnya ada dua pilihan. Pertama, bisa diserap oleh tanaman seperti yang terjadi pada proses ketiga atau asimilasi. Kedua, masuk ke perairan dikonsumsi oleh organisme air atau akan langsung mengendap ke dasar perairan dalam proses sedimentasi. Semakin lama sedimentasi tersebut akan menghasilkan batuan sedimentasi sehingga balik lagi ke siklus awal. Begitulah siklus fosfor terus berlangsung. Lalu ada daur sulfur atau siklus belerang. Asap yang terjadi karena erupsi vulkanik dan juga terjadi karena asap industri akan mengalami reaksi kimia. Lalu terjadilah hujan asam yang lalu
hujan asam tersebut mengenai daunan dan juga rumput-rumput sehingga dimakan oleh ulah hewan. Lalu terjadilah proses dekomposisi sehingga sulfur yang tadinya ada di daun dan rumput menjadi balik lagi ke tanah. Nomor 5, carilah satu permasalahan pada daun fosfor dan daun sulfur di alam dan ciptakan solusi atas permasalahan tersebut. Permasalahan daun sulfur di alam, pencemaran udara yang akan merusak atmosfer bumi. Permasalahan dan daun fosfor adalah karena fosfor menjadi bahan pembuat ledakan, maka jika tidak digunakan dengan bijak bisa menimbulkan ancaman yang berbahaya bagi manusia. Gas fosfor mempunyai kemampuan untuk menempel di paru, usus, dan kulit secara berkepanjangan. Apabila tidak segera diatasi, maka bisa menyebabkan rasa nyeri yang berkepanjangan atau bahkan meninggal. Solusinya menggunakan daun sulfur dan fosfor dengan bijak dan baik. Sekian dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.